Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha kuasa atas segala rezeki, yang memberi tanpa batas dan mencabut nikmat bila Dia kehendaki. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya, sang teladan bagi umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jujur hari ini. Siapa di antara kita yang tidak ingin rezekinya lancar? Siapa yang tidak ingin dapurnya ngebul tiap hari? Siapa yang tidak ingin utangnya lunas, tabungannya penuh, rumahnya nyaman, dan anak-anaknya hidup dalam kelimpahan? Kita semua ingin hidup berkecukupan, ingin hidup tenang, tidak daikar-kahar tagihan, tidak pusing dengan kebutuhan harian. Namun seringkali saat rezeki terasa seret, kita hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, harga bahan pokok, bahkan iri pada orang lain yang sioliola rezekinya mengalir terus. Padahal ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita, bahwa kunci rezeki bukan semata-mata soal kerja keras, tapi ada amalan. Langit yang bisa mengguncang bumi. Iya saudara-saudaraku, amalan yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Amalan yang sederhana, tapi mampu mendatangkan keajaiban rezeki dari arah yang tak terduga. Hari ini, saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian satu rahasia besar. Rahasia yang dulu hanya diketahui oleh orang-orang pilihan, tapi kini terbuka untuk kita semua. Cukup baca 3 kali, uang datang tak terduga. Bukan karena mantra, bukan karena pesugihan, tapi karena kekuatan di zikir. Kalimat tauhid yang menggetarkan langit, membuat para malaikat bersujud, dan membuat rezeki turun seperti hujan deras. Amalan ini pernah diamalkan oleh orang-orang saleh. Mereka tidak punya jabatan tinggi, tidak punya modal besar, tapi Allah cukupkan kebutuhan mereka dari arah yang bahkan tidak pernah mereka pikirkan. Apa amalannya? Mengapa bisa sedahsyat itu? Dan bagaimana cara kita mengamalkannya agar rezeki datang? Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka dan penuh harap. Semoga Allah membuka pintu langitnya untuk kita semua, saudaraku. Izinkan saya berbagi kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Ini adalah cerita seorang bapak yang bekerja serabutan, penghasilannya tidak menentu, bahkan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan harian. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit, hidup dengan istri dan 2 anak yang masih kecil. Utang di warung menumpuk, listrik sering terancam diputus, dan ia merasa hidupnya seperti berada di ujung jurang. Tapi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, sholat 5 waktu dan keyakinannya kepada Allah. Suatu hari, di sela-sela kesulitannya, ia bertemu dengan seorang guru ngaji yang sangat bersahaja. Sang guru berkata lembut kepadanya, "Kalau kamu ingin rezekimu berubah, kuatkan usaha. Tapi jangan lupakan di zikir ini. Cukup baca 3 kali saja setiap selesai sholat fardu, dengan hati yang yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Lalu beliau mengajarkan di zikir itu, La ilaha illallah ilaha ilaha hihi kiulahi ubidiki, tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar lagi maha nyata. Awalnya ia ragu, benarkah hanya membaca ini 3 kali bisa mengubah hidup saya? Tapi sudah tidak punya banyak pilihan, ia menkabanya. Selesai sholat subuh, ia membaca di zikir itu 3 kali. Selesai zuhur, ia ulangi. Begitu juga setelah asyar, maghrib, dan isya.
ia lakukan dengan hati yang tulus dan penuh harap. Bukan karena mengejar uang semata, tapi karena ia percaya hanya Allah lah yang mampu membuka pintu rezeki dari langit dan bumi. Subhanallah, baru hari ketiga, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia mendapat kabar bahwa proyek kecil yang dulu ia ajukan yang sudah lama tidak ada kabar tiba-tiba disetujui dan langsung ditransfer uang muka. Tidak hanya itu, tetangganya yang sudah 2 tahun meminjam uang dan tak pernah membayar, tiba-tiba datang membawa amplop dan mengembalikan pinjaman tanpa diminta. Ia hanya bisa menangis sujud syukur di sajadahnya, karena merasa doanya akhirnya dijawab dengan cara yang tidak masuk akal. Sejak saat itu, ia tidak pernah meninggalkan zikir tersebut. Bahkan, anak dan istrinya ikut mengamalkannya. Ayah tak menyari miliarder dalam semalam, tapi hidupnya mulai berubah. Rezeki lebih lancar, hatinya lebih tenang, dan ia mulai bisa membantu orang lain. Ia menyadari bahwa zikir bukan sekadar bacaan, tapi senjata orang beriman, pembuka langit, dan pemanggil rahmat Allah yang tidak tertandingi jamaah sekalian. Kisah ini nyata dan bisa terjadi juga pada kita. Jika satu kalimat zikir yang dibaca penuh yakin bisa mengubah hidup orang biasa menjadi luar biasa, mengapa kita ragu mencobanya? Jangan tunggu sampai tak punya apa-apa. Mulailah sekarang. Baca zikir ini 3 kali setelah setiap sholat, dan biarkan Allah yang bekerja menurunkan karunia-Nya kepadamu. Jamaah yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah bukan sekadar kalimat syahadat yang kita ucapkan saat masuk Islam. Ia adalah kalimat yang mengandung energi spiritual luar biasa, kunci dari seluruh pintu kebaikan, termasuk rezeki, bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk dunia. Sebab siapa yang menjadikan tauhid sebagai poros hidupnya, maka Allah akan cukupkan seluruh kebutuhannya, dunia maupun akhirat. Rasulullah pernah bersabda, Afdoluz kikrila ilaha jakir. Paling utama adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmizi. Kalimat ini bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membersihkan hati, mengusir kecemasan, dan yang terpenting, mengundang pertolongan langsung dari Allah. Karena saat kita menyebut namanya dengan penuh keyakinan, langit pun bergerak untuk memberi respon. Malaikat mencatat, rahmat turun, dan pintu-pintu rezeki mulai terbuka perlahan. Apalagi bila kalimat tauhid ini kita iringi dengan menyebut salah satu gelar agung Allah, Al-Malikul Haqqul Mubin, Raja yang maha benar dan maha nyata. Ini bukan sekadar nama, tapi gelar kekuasaan tertinggi, yang berarti Allah memiliki segalanya, mengatur segalanya, dan bisa memberikan segalanya kepada siapapun yang dikehendakinya. Jika kita menyebut nama ini dengan penuh harap, kita sedang mengetuk pintu kerajaan langit. Oleh sebab itu, bacalah zikir ini dengan keyakinan. La ilaha illallah, la ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 ha, ha ha ha. Selain Allah, Raja yang maha benar dan maha nyata, cukup 3 kali setelah sholat fardu. Hanya 3 kali, tapi dengan rasa butuh, pasrah, dan yakin penuh. Jangan anggap ringan, karena zikir ini telah banyak mengubah kehidupan orang-orang yang istiqomah melakukannya. Mereka yang dulunya sempit, kini lapang. Mereka yang putus asa, kini dipenuhi harapan. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surah
Al-Baqarah ayat 152. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan di zikir yang telah kita bahas sebelumnya bukanlah sekadar rangkaian kata. Ini adalah sebuah bentuk ibadah hati dan lisan yang mendalam, yang bisa menjadi sebab turunnya karunia Allah secara nyata dalam hidup kita. Namun sebagaimana ibadah lainnya, ia perlu dilakukan dengan tata cara yang benar, agar manfaatnya terasa dan rezeki benar-benar datang menghampiri. Pertama, amalan ini dilakukan setiap selesai sholat fardu. Setelah salam, jangan langsung beranjak, luangkan beberapa detik saja. Duduk sejenak, inilah waktu terbaik untuk berzikir. Sebab, pada saat itu, hati masih dalam keadaan khusyuk. Ruhani masih hangat dengan zikir dan doa. Di waktu inilah langit terbuka, dan malaikat pencatat amal berlomba menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Kedua, hadirkan hati sepenuhnya. Kosongkan sejenak dari pikiran tentang dunia, tentang tagihan, tentang masalah, tentang keinginan. Fokuskan pikiran hanya kepada Allah. Bayangkan bahwa Anda sedang duduk di hadapan Sang Raja dan sedang memohon langsung. Jangan baca dengan turgesejesa, tapi dengan hati yang pasrah dan penuh harap. Kemudian, bacalah di zikir ini sebanyak 3 kali dengan tartil dan khusyuk. La ilaha ha illallah ha hu la ha ihalala ha hu ma li kula kiu wele mubin. Tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar dan maha nyata. Setelah dizik, lanjutkan dengan doa rezeki yang sederhana namun penuh makna. Misalnya, ya Allah, bukakanlah pintu rezekiku seluas-luasnya, selancar-lancarnya, dan seberkah-berkahnya. Terakhir, yang paling penting adalah jangan berharap keajaiban datang dalam sehari, meski itu mungkin saja. Tapi yakinlah, semakin rutin Anda mengamalkan di zikir ini, semakin besar pengaruhnya dalam hidup. Rezeki akan datang melalui jalur yang tak pernah Anda rencanakan. Bisa dari pekerjaan, relasi, bisnis, bahkan dari tempat yang sebelumnya terasa mustahil. Sebab, bila Allah sudah berkehendak, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Jamaah yang dirahmati Allah, zikir adalah kunci pembuka pintu langit, tetapi agar pintu itu terbuka semakin lebar dan rezeki mengalir semakin deras, maka kita perlu memperkuatnya dengan amali nomalan pendukung. Ibarat menanam benih di zikir, maka amalan lain seperti sholat, duha, sedekah, dan istighfar adalah pupuk yang menyuburkan hasilnya. Semakin sering dan istiqomah dilakukan, maka hasilnya pun semakin luar biasa. Pertama, sholat duha. Banyak orang meremehkan sholat sunnah ini, padahal Rasulullah menyebut sholat duha sebagai sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Hanya 2 rakaat di pagi hari antara pukul 7 sampai 11.00. Tapi fadilahnya sangat besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan orang yang menjaga duha hingga sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Bukankah itu janji yang sangat kita butuhkan? Kedua, sedekah. Meskipun hanya Rp1.000, jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Justru dengan bersedekah di saat sulit, kita sedang menunjukkan keyakinan bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Allah akan menggantinya, entah lewat keuntungan, bonus,
peluang baru, atau bahkan sesuatu yang tak bisa dinilai dengan uang. Ketenangan hati. Ketiga, jangan pernah lupakan istighfar. Kalimat sederhana, namun sangat kuat. Astaghfirullah. Allah menyukai hamba yang banyak memohon ampun. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai." Lihatlah, istighfar mampu menarik rezeki dari langit dan bumi sekaligus. Bayangkan, jika dizik La ilaha illallah Allah malikul haqqul mubin dibaca setiap habis sholat, lalu ditambah sholat duha 2 rakaat, istighfar 100 kali, dan sedekah setiap hari, maka hidup kita akan menjadi magnet rezeki dari segala arah. Allah sendiri berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, jangan hanya berhenti di zikir. Perkuat fondasi spiritual kita. Jadikan ibadah harian sebagai gaya hidup, karena semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin kuat pula tarikan rezeki dalam hidup kita. Dan saat rezeki itu datang, kita tak hanya mendapatkan materi, tapi juga ketenangan, keberkahan, dan keselamatan dunia akhirat. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kini kita tahu bahwa amalan zikir bukanlah sekadar untayan kata tanpa makna. Ia adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya, penghubung antara bumi dan langit, antara kebutuhan dan pertolongan. Jangan remehkan zikir, jangan tunda amal, karena terkadang rezeki yang kita nanti-nanti selama bertahun-tahun hanya tinggal satu zikir lagi untuk sampai ke pangkuan kita. Ingatlah, rezeki itu bukan semata soal uang. Rezeki itu luas. Ia bisa berupa kesehatan, ketenangan, anak yang soleh, rumah tangga yang damai, pekerjaan yang halal, dan hati yang lapang. Tapi yang lebih luar biasa lagi, di zikir ini bisa menjadi sarana pembuka rezeki lahir dan batin. Bisa mengubah nasib orang yang dulunya terjepit ekonomi menjadi pengusaha sukses, menjadi orang yang bisa memberi, bukan hanya meminta. Karena itu, mulai hari ini bukan besok, bukan lusa, jadikan zikir la ilaha illallahul malikul haq mubin sebagai amalan harian yang tak pernah ditinggalkan. Hanya 3 kali setelah setiap salat fardu. Ringan di lisan, mudah dilakukan, tapi besar efeknya di kehidupan. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu tanpa aksi, karena yang membedakan orang sukses dan gagal bukan pada ilmunya, tapi pada siapa yang segera mengamalkan. Jangan menunggu kaya untuk berzikir, tapi berzikirlah agar kaya. Jangan menunggu tenang baru mengingat Allah, tapi ingatlah Allah agar hidup menjadi tenang. Bukankah Allah telah berjanji, Allah abi jikrilaahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Saudaraku, ceramah ini bukan hanya untuk didengar dan dilupakan. Jadikan ini sebagai titik awal perubahan hidup. Sebarkan amalan ini kepada keluarga, sahabat, tetangga, dan orang-orang yang sedang terhimpit rezekinya. Biarkan zikir ini menjadi gelombang kebaikan yang menular, dan semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah yang Maha Kaya, Maha Pemurah, menurunkan hujan rezeki yang halal dan berkah kepada kita semua, dan menjadikan hidup kita lebih dekat kepadanya. Amin. Ya Robbal Alamin.